Anggur adalah tanaman merambat, jadi anggur membutuhkan rambatan. Kalau anggur tidak mendapatkan rambatan, pertama dia bisa menjadi stagnan pertumbuhannya, dan yang kedua bahkan dia bisa berhenti untuk bertumbuh. Nah, seperti apa rambatan yang tepat untuk tanaman anggur yang ada di dalam pot? Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabbulam pot anggur pemula. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat rambatan anggur yang ditanam di dalam pot. Oke, bahan yang saya pakai menurut saya ini tidak terlalu sulit untuk didapat, yaitu pipa aluminium. Ya, alasan kenapa saya pilih pipa aluminium, yang pertama ringan. Ya, tapi kuat, ringan tapi kuat. Lalu alasan yang kedua, pada waktu dia kena panas nanti bisa rekan-rekan cek dia materinya tidak panas, bisa dibandingkan nanti dengan potnya yang terbuat dari plastik ya. Nanti potnya akan sudah sangat panas tetapi aluminiumnya tidak panas. Itu kenapa saya pilih aluminium. Yang kedua, alasan yang ketiga, nampak lebih rapi aja kalau dipandang lebih enak ya. Nah, kira-kira yang dibutuhkan aluminium ukuran yang berapa? Ada dua ukuran ya. Yang pertama ini adalah ukuran 22, sekian mili ya. 22. Oke lah, ambil aja 22 mili, nanti bisa bisa dilihat di toko aluminium. Ukuran yang kedua ini 8 mm. Kita beli ya, jadi satu rambatan itu kita beli yang 8 mili, kita beli satu batang itu panjangnya 6 meter, dipotong jadi 3 ya. Dipotong jadi 3 untuk lingkarannya. Ini yang dua sudah saya buat ya. Yang pertama dipotong 2,20 meter, yang kedua dipotong 2 meter, yang ketiga dipotong 180. Jadi pas total semuanya 6 meter. Kemudian yang ukuran 22 mili ya, ini dipotong menjadi 4. Jadi satu batangnya ini 1,5 meter. Jadi kali 4 total semuanya adalah 6 meter. Lalu bagaimana cara membulatkan ya, seperti ini sudah saya buat. Jadi karena beberapa rekan-rekan ada yang komen untuk minta dibuat bagaimana caranya membulatkan ya. Cukup bagus ya menurut saya. Kalau menurut rekan-rekan belum bagus juga tidak apa-apa. Menurut saya sudah bagus lingkarannya. Bagaimana membuatnya? Sangat simpel sekali, yaitu gunakan pot yang akan kita kasih rambatan ya. Jadi ini potnya kan, ini pot 60. Gampang sekali, gunakan untuk membuat lingkaran ya, seperti ini. Mungkin bisa lebih dekat ya, ini lalu kemudian ditekuk aja langsung. Nah, tekuk aja langsung, terus usahakan nekuknya itu posisi jangan jangan terlalu bergerak banyak, karena biasanya kalau terlalu bergerak banyak bengkoknya itu akan berbeda.
tetap posisi seperti ini ya, ini aja. Nanti kan akan membuat sebuah lingkaran yang sangat bagus. Nah, kan, nah. Terus kita tinggal mengarahkan saja. Lalu ujungnya ini kadang kan masih lurus ini, jadi, nah kan masih lurus. Jadi kalau kita kuat pakai tangan ya pakai tangan. Kalau tidak kuat, saya biasa pakai obeng ini. Masukkan aja dikit, ya tekuk. Nah sambil diposisikan seperti yang kita inginkan. Ya. Sangat sederhana sekali. Nah, kita tinggal membentuk bagaimana, lurus kan? Kok lurus? Lingkaran bagus kan? Ya, simetris. Menurutku bagus ya. Oke. Simpel ya rekan-rekan ya. Jadi gunakan pot tadi seperti tadi, lalu buat lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita mulai merangkai. Sebelum kita pasang pipanya, kita akan buat dulu. Nah, saya tidak merekam waktu saya membuat karena saya pikir tidak terlalu perlu untuk direkam, karena sangat mudah sekali supaya rekan-rekan tidak terlalu lama melihat video ya. Buat lubang ya untuk mengikat bawah, bang. Terus kemudian yang dalam ini juga ada, coba dilihat dari sini. Nih. Nah. Ya. Ya, buat 4 lah. 1 2 3 4. Nah, oke. Terus yang penting ya, yang penting kasih batas. Lah, kenapa kok dikasih batas, Pak, gitu? Tujuannya adalah nanti waktu kita pasang kita tahu ya. Nah, ini coba mungkin bisa lebih nah, seperti ini kan. Nah, tujuannya adalah supaya nanti atas ukurannya sama gitu ya. Kalau kita hanya kira-kira kan bisa tidak rata gitu. Jadi ini kita rata seperti ini. Batasnya kan ini, nah kita tinggal tarik saja. Gunakan kabel tis boleh, mau kawat juga boleh, mau raffia juga boleh ya. Kabel tis ukurannya bebas lah ya. Disesuaikan dengan apa kebutuhan dan disesuaikan dengan kesukaan kita. Nah, kalau kurang pas digeser, nah, baru nah, oke, sangat simpel sekali. Yang pertama, nah semuanya kan ada nih batasnya, sehingga nanti kita tidak perlu terlalu sulit untuk mengukur, kita sudah tahu ukurannya, ukuran ketinggian, sehingga atas nanti itu akan menjadi rata ya. Ya kalau ada selisih ya selisih sedikit sekali lah, berbeda dengan kalau kita hanya main kira-kira. Nah, media ini adalah media yang sudah saya buat 1 bulan yang lalu, videonya sudah saya upload. Ini juga saya kasih batas ya untuk mempermudah. Batasnya bawah. Nah, kan akan sangat lebih mudah lah daripada kita harus perkirakan, lihat atas, lihat bawah gitu ya. Semuanya saya kasih, jadi akan sangat mudah. Dan pada waktu pasang lebih baik kabel tisnya itu dipasang lebih dulu seperti yang saya
praktekkan tadi, karena itu akan mempermudah kita dibandingkan kalau kita pegang baru kita pasang kabel tisnya ya. Nah, sudah cukup kokoh. Nah, kemudian yang perlu kita pasang yang pertama itu adalah yang atas. Yang atas bisa langsung diikat seperti ini. Nah, mungkin ini hal yang sederhana, tapi menurut saya cukup penting, yaitu pemasangan yang atas itu di bagian dalam nih. Di dalamnya pipa. Nah, di dalamnya pipa. Mungkin apa bedanya toh di luar sama di dalam? Mungkin tidak terlalu banyak perbedaan, tetapi bedanya adalah kita lihat yang di bawah ini, pipa ini kan ketekan ke dalam oleh pot ini. Ya, ketekan ke dalam. Lalu yang atas kalau kita taruh di di dalam, dia akan ketekan keluar. Jadi bawah ketekan ke dalam, ini ketekan keluar, sehingga akan menghasilkan kondisi dari tiang yang lebih kuat gitu. Dan tanpa kita ikat sudah bisa nempel ya, tidak jatuh. Oke. Nah, sekarang kita pasang kabel tis berikutnya. Misal kita mau bikin rambatan katakanlah dari kayu ya bisa, tapi kalau dari kayu itu resikonya bahaya nanti kalau ada rayap, apalagi kalau kita tanam di bawah dekat tanah ya, itu rayap. Kemudian yang kedua jamur, yang ketiga lapuk. Kemudian kalau kita buat dari pralon, yaitu tadi panas. Yang pertama panas, yang kedua mudah bengkok, dan biasanya tidak lama itu akan bahasa Jawanya mentelung. Ini tadi yang atas itu yang dipotong ukuran 2,20 meter. Kemudian setelah atas pasang yang bawah ya, yang bawah. Oke, yang bawah itu yang ukuran 180. Mungkin begini, alam masang aja kok pakai atas dulu, bawah dulu gitu. Semua ada alasannya ya. Alasan kenapa saya pasang bawah dulu ya, sederhana. Oh ya, atas dulu. Istriku mengingatkan, kameramennya istriku yang tercinta. Nah, kenapa saya pasang atas dulu terus kemudian bawah, supaya nanti kita bisa langsung bagi di tengah itu pas, lebih mudah gitu ya. Hanya itu aja alasannya ya. Nah, yang bawah itu kira-kira 1 jengkal lah dari bibir pot, 1 jengkal. Tujuannya apa? Nah, juga ada tujuannya. Tujuannya pada waktu kita membentuk batang, kita lingkarkan kan, itu kita tidak mengalami kesulitan untuk melakukan perawatan bagian tanah ya.
Nah, ini yang saya maksud ketika kita pasang atas dulu, lalu kemudian apa itu bawah, itu supaya kita bisa membagi ya. Yang bagi kira-kira dibuat pas. Nah, kita lihat di sini yang ini ketekan keluar, yang ini ketekan ke dalam, ini ketekan keluar, jadi posisi itu akan lebih kuat ya. Dibandingkan kalau misal kita buat di luar semua atau di dalam semua. Nah, penting ya, yang perlu saya tambahkan bahwa usahakan kita memasang rambatan terlebih dahulu sebelum kita menanam bibitnya ya. Karena kalau kita tanam bibitnya dulu baru kita pasang rambatan, itu sedikit banyak akan mengganggu akar dari bibit ya. Karena kan pasti dia akan goyang-goyang. Ya, nah setelah semuanya selesai, nah kita tinggal merapikan ya, biar tidak kelihatan. Cepat sekali ya, tidak terlalu sulit. Oke, coba mungkin penyegaran, lihat perkembangan anggur yang buah ini sudah lumayan nih ke sini ya. Ya lumayan ya, atas juga ada. Terus yang dongkelan ini juga sudah makin besar buahnya. Coba bisa dilihat di sini. Yang kapan hari juga saya unggah. Nah, nih. Udah lumayan gede. Sudah berapa ini ya? Ukurannya ada hampir 1 cm ini. Ya. Bukan. Oke, rekan-rekan sekaliannya, ini yang bisa saya bagikan. Saya harap ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.